yang saya hormati dan saya banggakan, kita bertemu lagi. Dan kali ini mohon maaf, kita sesuai permintaan Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami selalu menampung terkait dengan apa sih harapan-harapan dari seluruh partisipan. Ternyata banyak yang menginginkan Astamal Talk ini kita adakan kurang lebih di siang hari, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu kami pun gitu ya dengan sangat senang hati kita akan mencoba yang saat ini kita di siang hari, dan yang tanggal 31 kita pun akan mengadakan, tetapi dilakukan secara hybrid. Jadi ada yang offline, ada yang online. Tapi kali ini semua adalah online. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja bahwa kita sudah kehadiran narasumber yang sangat pakar gitu ya. Nanti saya akan perkenalkan, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan the objective of the Astama Talk series ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa di awal saya ingin supaya Bapak dan Ibu sekalian ada ikatan dengan kita semua bahwa Astama Talk series ini ditujukan untuk semacam sharing knowledge gitu ya dari teman-teman doctoral student maupun postgraduate student. Jadi ini adalah ajang di mana tukar-menukar ilmu pengetahuan dan kita saling update terkait dengan ilmu pengetahuan ini, supaya kita tahu semua bahwa posisi kita ini semua ada di mana sebetulnya. Adapun topik difokuskan kepada leadership, kemudian juga kepemimpinan dan juga human resource development, jadi pengembangan sumber daya manusia dan juga isu-isu lainnya gitu ya yang tentu saja sangat update untuk kita semua. Dan Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, bahwa partisipan juga akan mendapatkan sertifikat, dan khususnya bagi ASN bahwa kita memang mempunyai kewajiban kurang lebih 20 jam pelajaran per tahun, dan alhamdulillah barangkali apabila mengikuti ini kita sudah terpenuhi 3 jam pelajaran. Jadi kurang lebih inilah terkait dengan the objective of the Astama Talk series ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja bahwa partisipan, dan terima kasih sekali gitu ya seluruh partisipan yang sampai dengan saat ini yang kami rangkum sudah lebih dari 5.000 ya dari Astama Talk series pertama sampai dengan saat ini, dan bahkan terakhir kemarin Astama Talks yang ke-11 partisipan kita di satu topik Astama Talk kemarin yang 11 itu sampai mencapai hampir 1.000. Kurang lebih demikian. Dan kalau kita melihat dari background dari partisipan, ini adalah berasal dari pemerintahan, baik dari pusat, kemudian provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga kementerian-kementerian tentu saja, kemudian juga universitas, kemudian juga para students, kemudian para profesional seperti industries, kemudian association, dan juga internasional. So we would like to thank our colleagues from Philippines and Thailand and also from Australia. Ya, berikutnya adalah ini rangkaian dari Astama Talk yang sudah kita selesaikan. Kalau kita lihat di sini, ke-12 Astama Talk series ini adalah sangat bervariasi, terutama dari sisi para narasumbernya. Baik ada yang dari doctoral students, kemudian juga profesional, dan kali ini tidak kalah hebatnya gitu dosen gitu ya hadir di sini. Terima kasih Pak Subiakto gitu. Nanti saya akan kenalkan lebih dalam lagi sekilas gitu ya. Tetapi paling tidak bahwa untuk mengenalkan kepada teman-teman partisipan yang telah hadir. Nah, ini adalah Astama Talk series yang ke-12 dengan topik wealth through planning. Jadi sebetulnya kesejahteraan kita ini bisa kita rencanakan gitu, khususnya demikian. Dan kalau kita melihat di sini, untuk mencapai kehidupan sejahtera melalui perencanaan keuangan pribadi. Dan ini sangat relevan dikala saat ini kita mendengar terkait dengan banyak hal gitu ya, bahwa masalah pengeluaran keuangan dan lain sebagainya. Khususnya bahwa ini akan tentu saja akan memperkuat gitu bagaimana human resource. Jadi kita ini sumber daya manusia ini akan lebih kuat, akan lebih semangat gitu ya, karena semua terkait ke dalam kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan ini tentu saja juga perlu perencanaan yang baik.
Nah, kurang lebihnya demikian. Nah, kita lihat di sini, who is our speakers. Jadi our speakers is Dr. Insinyur Subiakto Soekarno, MBA, CFP, and also CWM. Beliau adalah, kalau kita melihat di sini, dari professional experiences, beliau merupakan Associate Professor and Vice Dean for the Academic Affairs School of Business of Management, ITB. Jadi, bekennya barangkali SBM ITB ya, kurang lebihnya demikian. Dan sebelumnya beliau juga pernah bekerja di GE Nusantara Turbine Services, dan sebelumnya lagi beliau pernah bekerja juga di PT kebanggaan kita, jadi industri pesawat terbang Nusantara. Lalu dari education beliau S1-nya dari mesin ITB, Institut Teknologi Bandung, lalu MBA-nya ngambil di Oklahoma State University, USA, dan doktornya beliau berasal dari Universitas Pajajaran. Kemudian penghargaan yang pernah beliau dapatkan, yang pertama adalah Karya Inovasi Awards from ITB, gitu ya, 2021, and then beliau pun pernah the best academician, gitu ya, lecturer from School of Business and Management ITB 2017. Itu kemudian juga beliau pernah mendapatkan Beta Gamma Sigma Awards from Oklahoma State University karena academic achievement-nya. Jadi tahun 94. Jadi sangat membanggakan narasumber kali ini. Dan dalam foto bisa kita lihat bahwa beliau sedang memegang buku. Bukunya adalah Manajemen Perencanaan Keuangan yang ditulis oleh beliau sendiri. Dan lebih detailnya adalah seperti ini, bahwa ya, ini adalah buku karya tulis beliau. Rundown yang akan kita selesaikan gitu di dalam satu setengah jam ke depan. Pertama opening yang saya lakukan, saya sebagai host Setiawan Wangsaatmadja, lalu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Subiakto, kurang lebih 30 menit, lalu diskusi dan Q&A kurang lebih di 40 menit, dan closing summaries gitu yang akan disampaikan melalui mind map yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Fauzan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat in English. Ya, juga informasi lainnya adalah terkait dengan di mana saja bisa diakses gitu ya, informasi ini, yaitu yang pertama adalah di IG gitu ya, di Instagram, kemudian @astamatalks, lalu di YouTube Astama Talk Series, dan juga di WhatsApp. Jadi WhatsApp ada grup Astama Talk, bisa Bapak dan Ibu sekalian akses di sana. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ini ada satu tradisi yang ingin juga kita biasakan. Pertama, kita ingin ngambil foto dulu, Pak Subiakto ya. Ya. Sebentar ya. Ya. Kita ambil foto sama-sama. Mohon dinyalakan dulu videonya semuanya. Mohon dinyalakan videonya sebelum Pak Subiakto nanti akan menyampaikan topik yang sangat menarik ini. Mari Kang Ade, Kang Andre dipandu silakan. Baik, Bapak Ibu, kita ada 5 slide pada kesempatan foto di awal kegiatan ini, di awal Astama Talks ke-12 ini. Kita mulai dari slide yang pertama. Baik, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, hitungan 3, 1, 2, 3. Slide ketiga, hitungan 3, 1, 2, 3. Hitungan keempat, hitungan slide keempat, mohon maaf, di hitungan ketiga, 1, 2, 3, dan slide kelima, 1, 2, 3. Terakhir, slide ke-6, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak. Baik, terima kasih Kang Andre. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti sembari saya pun akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di sini. Terima kasih Pak, hampir dari seluruh perwakilan kepulauan di Indonesia ini, saya melihat
ada, dan nanti saya akan coba cek nanti sembari berjalan gitu dalam paparan ini. Pak Subiakto Gimana ini caranya biar ya dapat ya Pak Subiakto, Ya, waktu lurusnya dan gimana screen caranya? gitu ya kami persilahkan, dan sekali lagi kami senyamannya Bapak. Jadi silakan saja, saya tidak akan memotong paparan Bapak. Emang dapat Silakan Pak sertifikat? Subiakto. baik. Ini nggak tanya gimana Sambil caranya, tes suara, nggak ikut-ikut ginian cuman ngabis-ngabisin listrik jangan. tes suara kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Ada masalah ya? Yap. Baik, terima kasih. Aja, Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Setiawan atas perkenalannya dan juga atas kesempatannya untuk memberikan apa ini namanya ya, sharing session lah. Saya yakin Bapak Ibu juga sebenarnya udah banyak mengetahui ini ya, tapi kita lakukan refreshing aja bersama-sama. Waktu saya 30 menit, ini tujuannya adalah apa namanya ya, memberikan insight begitu ya, hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk, tadi udah disampaikan oleh Pak Setiawan, untuk mencapai kehidupan, karena kita semua pasti pengen hidup kita sejahtera kan pasti. Kalau kehidupan kita sejahtera nggak ada masalah, pasti kita bisa berkontribusi terhadap institusi kita dengan lebih baik, begitu bisa berbuat lebih dari untuk kepentingan kita sendiri, begitu kan kira-kira. Nah, izinkan saya sharing slide dulu sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi judulnya nih mencapai kehidupan sejahtera melalui perencanaan keuangan pribadi. Ini barangkali agak berbeda sedikit dengan topik-topik yang lain yang mungkin sifatnya lebih ke arah manajemen umum, tapi ini lebih ke arah apa yang harus kita lakukan ya secara pribadi begitu ya untuk mencapai ya, keinginan kita ya, tujuan untuk mencapai keinginan kehidupan yang lebih sejahtera. Mungkin agak terbagi sedikit, ada 4. Ada pendahuluan, ada cash flow kuadran, ada framework perencanaan keuangan pribadi, dan kemudian mungkin yang tidak kalah pentingnya mungkin selintas ya, instrumen investasi apa yang perlu kita ketahui, karena kesemua ini memerlukan intinya memerlukan instrumen investasi untuk mencapai tujuan-tujuan kita begitu ya. Nah, tentu kita harus tahu instrumen investasi apa yang nantinya cocok dipakai untuk tujuan-tujuan keuangan kita gitu. Nah, mungkin saya mulai dengan banyak pendahuluan begitu ya. Jadi apa sih sebetulnya kehidupan yang sejahtera? Sebetulnya kita mudah kan membicarakan ini. Saya ingin sejahtera gitu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud sejahtera gitu ya? Ya sebenarnya sejahtera itu kita punya kebebasan keuangan gitu sebetulnya ya. Tujuan akhirnya itu kita menginginkan apa itu semua bisa kita capai gitu ya. Atau pendapatan pasif yang kita terima itu sudah melebihi daripada kebutuhan kita. Sehingga sebetulnya kalau toh kita terus bekerja, kita itu bekerja bukan untuk bukan untuk diri kita saja, karena kebutuhan untuk diri kita sudah terpenuhi begitu ya. Nah itu kira-kira kayak gitu ya tujuan kehidupan sejahtera yang ingin kita lakukan. Nah ini ada anak tangga, ini siklus hidup kita sebetulnya ya. Kita dulu sekolah dari bawah ya. Ini ada graduating begitu. Saya coba pakai ini ya, coret-coret ini biar enak gitu. Ada graduating, kita sekolah, lulus, kemudian kita mendapatkan penghasilan gitu ya, earning gitu ya. Kita mendapatkan penghasilan, earning. Nah, sebenarnya yang kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan penghasilan, kan ada banyak orang gitu ya yang disebutnya living from paycheck to paycheck gitu ya. Dia dapat penghasilan awal bulan, akhir bulan, dia merasa akan datang lagi begitu ya. Jadi
dihabiskan gitu. Jadi penghasilan dia habis dalam waktu 1 bulan, kemudian akan muncul pendapatan baru lagi habis dalam waktu 1 bulan. Dan kalau ini berlangsung terus-menerus, dia akan merasa bahwa setiap bulan itu akan ada penghasilan yang saya bisa bergantung padanya. Nah, ini semu seolah-olah begitu ya. Karena apa namanya? Pekerjaan kita itu bisa terkendala, kita juga bisa kena kendala, misalnya sakit, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Ada banyak ketidakpastian. Nah, untuk itulah kita harus mulai mengakumulasikan ya. Jadi jangan living from paycheck to paycheck, tapi kita mulai akumulasikan di sini ya, mengakumulasikan aset, kira-kira kayak gitu. Dan untuk bisa mengakumulasikan itu kita perlu berinvestasi. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, nanti tahap berikutnya khususnya misalnya nanti kalau sudah mencapai umur pensiun, aset yang kita kumpulkan dengan susah payah itu tadi itu harus dijaga, jangan misalnya tiba-tiba kita terjebak dengan tawaran investasi bodong, di mana uang yang kita kumpulkan dengan susah payah, aset yang kita kumpulkan dengan susah payah itu hilang ya tiba-tiba. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita mesti tahu itu kapan kita harus mengakumulasikan, mengembangkan dan kapan kita lebih baik menjaga gitu kan. Nah, tentu yang terakhir sebelum kita menyelesaikan tugas kita di dunia ya kita distribusikan. Mungkin istilah yang cocok di sini waris barangkali begitu ya. Jadi kita harus siapkan karena waris ini juga kalau tidak disiapkan dengan baik bisa jadi sumber masalah dalam keluarga ya, sumber pertengkaran dan lain sebagainya begitu. Oke, bentar, ini coretannya saya hapus dulu. Ya, maafkan sebentar. Karena ini coretannya ke bawah terus ini. Ya. Baik, nah itu awalannya. Kemudian ini ada quote ya. Dari Bill Gates gitu, quote dari Bill Gates. Jadi kalau kita lahir tidak beruntung, itu ya misalnya kita lahir kekurangan dan lain sebagainya, itu bukan kesalahan kita ya, karena kita terlahir demikian. Tapi kalau kita nanti meninggal sampai kita itu juga masih dalam kondisi tidak beruntung, itu kesalahan kita sebetulnya. Karena kita itu diberikan ada banyak kesempatan, ada banyak akal gitu ya. Kalau sampai kita nanti meninggal dalam kondisi yang tidak beruntung, itu sebenarnya kesalahan kita. Itu Bill Gates yang bilang ya. Bill Gates ini dari Microsoft ya, pendirinya Microsoft begitu. Jadi ada benernya ini ya. Jadi kita itu sebetulnya punya kesempatan, punya kreativitas untuk bisa meningkatkan kehidupan kita. Kira-kira kayak gitulah. Nah, apa problem kita ini? Ini masih ada coretan yang tersisa ini sebentar. Apa problem kita? Problem kita ini termasuk saya ini ya. Bahwa orang Indonesia itu memang tidak suka membuat rencana. Ya, kita itu kebiasaannya adalah spontan gitu ya. Hidup itu spontan. Kalau kita tanya ke travel bureau begitu ya, apa sih karakteristik dari orang Indonesia yang mau bepergian? Dia itu karakteristiknya adalah last minute traveler. Last minute itu artinya nggak punya perencanaan dia. Besok mau pergi ya hari ini baru pesan tiket dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang Barat ya. Orang Barat itu misalnya Desember dia mau cuti, dia udah rencanakan dari sekarang. Itu mungkin sebab karena kultur kita ya, kultur kita atau alam kita itu hampir setiap hari itu sama kan. Kalau nggak panas ya mungkin ada hujan sedikit, jadi nggak ada kebutuhan merencana, setiap hari itu sama. Sementara kalau orang bule dia ada 4 musim kan. Kalau musim dingin dia nggak punya baju, nggak punya makanan, dia benar-benar nggak bisa survive. Jadi dia sudah terbentuk begitu ya. Nah inilah
kekurangan kita yang mesti kita atasi. Jadi kita sering mendengar kan, saya itu hidupnya mengalir seperti air gitu kan, bilangnya kayak gitu. Mengalir seperti air itu sebenarnya nggak pengen bikin rencana dia. Besok belok kiri, besok belok kanan, ya diikutin aja gitu ya. Atau kalau di Sunda itu kumahangke gitu ya. Kumahangke gimana nanti sajalah, bukan nanti bagaimana gitu ya. Nah, if you fail to plan, you are planning to fail gitu ya. Kita merencanakan kegagalan sebetulnya. Nah, kita harus memaksa diri kita untuk membuat rencana gitu ya. Meskipun ini kadang-kadang nggak cocok sama kultur kita. Kultur kita ini kan penikmat hidup gitu ya. Apa namanya ya, spontan gitu tadi ya. Ini harus kita rubah. Oke, nah saya punya ini sebagai awalan ya. Maaf, bentar. Jadi untuk mencapai tujuan tadi, kehidupan yang sejahtera, ini ada framework-nya ya. Mungkin kita mulai dari yang tengah ini ya, perencanaan keuangan. Nah, sebetulnya untuk melakukan perencanaan keuangan kita itu ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan ya. Di antaranya adalah manajemen dana dulu. Ini yang pertama ya. Melakukan manajemen dana. Manajemen dana itu sebetulnya ini di rumah tangga pasti kita lakukan ya. Kita itu harus memastikan bahwa pendapatan kita itu jangan habis ya, jangan habis. Jadi harus di-create surplus. Nah, surplus itulah yang nantinya akan kita gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita gitu ya. Nanti kita ke sana ya. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita melakukan banyak hal, banyak kotak di sini ya, itu kita itu harus punya, ini disebutnya prerequisite-nya, syarat awal. Jadi kita itu harus memiliki atau menyiapkan apa yang disebut emergency fund, dana darurat begitu ya. Apa sih maksudnya dana darurat? Dana darurat ini adalah ya emergency fund. Ini kita gunakan kalau kita mendapatkan surprising. Contohnya, tapi ini kebanyakan ASN ya. Kalau ASN kan mungkin sedikit berbeda ya. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan swasta gitu, kadang-kadang kita dapat berita buruk ya. Kita di PHK, kemudian kita harus cari pekerjaan lain. Nah, itu kan ada periode-periode di mana kita tidak mendapatkan penghasilan. Nah, kita bisa mengakses dana darurat ini. Atau misalnya kita tiba-tiba sakit, harus dirawat di rumah sakit, kita mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan dan lain sebagainya, kita bisa mengakses ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus melakukan manajemen dana, memastikan bahwa kita punya surplus yang akan kita akumulasikan dan kita investasikan. Kemudian kita harus punya dana darurat, emergency fund. Nah, kemudian kita loncat ke kotak yang paling atas, tengah. Ya. Kemudian kita menyusun ya sebetulnya ya. Kita menyusun. Kita itu punya tujuan-tujuan apa sih dalam kehidupan kita? Mungkin kita kelompokkan berdasarkan jangka waktunya ya, mungkin ya. Ada jangka pendek gitu. Mereka yang lagi sekolah gitu, mungkin salah satu tujuan keuangan jangka pendek adalah saya harus menyelesaikan studi saya dalam waktu 2 tahun misalnya gitu ya. Atau ada juga yang mereka merencanakan saya akan menikah dalam waktu 2 tahun ke depan. Nah, itu termasuk tujuan jangka pendek karena menikah itu kan memerlukan dana yang harus kita siapkan dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian ada yang sifatnya jangka menengah. Jangka menengah, mereka yang udah lulus, bekerja, dapat penghasilan, mungkin merencanakan saya ingin beli alat transportasi, apakah sepeda motor, apakah mobil, mungkin harus menyiapkan down payment-nya dan lain sebagainya. Atau saya ingin membeli rumah, begitu, rumah tinggal. Karena ini termasuk bagian apa namanya security kita ya, sandang, pangan, papan gitu kan. Papan ini kan bentuknya rumah gitu kan. Nah, mungkin kita nggak akan bisa beli rumah secara tunai, tapi paling tidak kita bisa menyiapkan uang mukanya begitu. Atau jangka panjang begitu ya. Jangka panjang kalau kita baru menikah mungkin kita harus menyiapkan apa?
dana pendidikan anak kita gitu ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan, memikirkan mungkin ASN nanti suatu saat pensiun dapat pensiun, tapi pensiun yang kita terima itu biasanya tidak mencukupi, selalu begitu. Tidak mencukupi apa yang jadi kebutuhan kita. Jadi kita harus menyiapkan lagi suplemennya gitu ya. Suplemennya untuk kita bisa hidup di saat kita di hari tua begitu dengan layak begitulah ya. Nah, itu yang tengah. Kemudian di sini ada kotak-kotak kiri kanan, mungkin nggak perlu saya bahas satu persatu begitu ya, nah waktunya pendek. Ada dua perencanaan keuangan yang penting ya, yang penting itu adalah merencanakan dana pendidikan anak. Ya. Kenapa itu penting? Karena kita ini sebagai orang tua itu selalu menginginkan anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang baik. Dan biasanya juga banyak terucap kalau bisa anak-anak saya itu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada saya, daripada orang tuanya dulu. Dan kita tahu pendidikan ini kan mahal dan itu harus direncanakan gitu. Karena kalau terlalu spontan besok akan masuk universitas atau besok masuk SMA, sebenarnya nggak kita rencanakan kita bisa apa namanya ya kerepotan begitu ya. Nah, itu dana pendidikan nomor satu. Kemudian yang wajib ini harus dilakukan oleh semua orang adalah merencanakan hari tua kita, perencanaan hari tua, dana pensiun. Meskipun kita bakal punya pensiun, saya juga dulunya PNS juga gitu ya. Dan saat pensiun juga memiliki pensiun, tapi saya tahu itu nggak bakal cukup begitu ya. Jadi kita mesti punya suplemen yang harus kita rencanakan gitu. Dan ada beberapa hal yang lain ya. Mungkin kita harus tahu ada manajemen pajak. Kita kalau berinvestasi, membuat deposito, kita mesti tahu bunga yang kita terima itu kena pajak berapa. Yang paling tinggi ya 20% bunganya kena pajak. Tapi kalau kita beli obligasi itu kan cuma 10% pajaknya. Nah, kita mesti tahu. Ada obligasi pemerintah yang bentuknya US dollar itu tidak membayar pajak. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita ketahui untuk apa? Meningkatkan surplus kita tadi ya. Jadi kita bisa mengumpulkan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa memanfaatkan gitu. Jadi kita harus pahami itu semua. Dan barangkali juga ada ya unsur yang penting di sini manajemen risiko ya. Manajemen risiko ini kehidupan kita itu kadang-kadang berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada kejutan-kejutan gitulah ya. Mungkin yang paling ekstrim begini aja. Kita akan pensiun ASN misalnya pensiun umur 58 gitu. Kita masih umur 30-an sekarang, masih punya 28 tahun gitu kan. Masa kerja produktif. Kemudian kita punya dependent. Punya orang-orang yang bergantung kehidupannya pada kita, istri, anak. Istri mungkin kebetulan nggak bekerja gitu, anak juga belum bekerja kan, masih membutuhkan biaya banyak. Seandainya kita tiba-tiba terkena musibah gitu ya, misalnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa gitu lebih awal, bagaimana dependent kita akan melanjutkan kehidupannya. Nah, itulah fungsi manajemen risiko ini yang perlu kita pikirkan gitu ya. Kita mesti punya barangkali namanya asuransi jiwa, di mana kalau something happen to us gitu ya, dependent kita bisa melanjutkan kehidupannya. Mungkin contoh yang simple lain lagi ya, kita sudah punya simpanan lumayan begitu. Kemudian kita tinggal di rumah yang penuh kayu-kayu begitu, rentan kebakaran gitu ya, rentan kebakaran. Tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi, rumah kita terbakar. Kita nggak punya tempat tinggal lagi gitu kan, dan kita harus membangun ulang rumah kita menggunakan aset yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah untuk membangun ulang. Aset kita habis, simpanan kita habis. Nah, ini yang harus dihadapi. Punya rumah yang apa namanya
rentan kebakaran dan lain sebagainya, barangkali kita perlu mempunyai asuransi kebakaran dan lain sebagainya. Itu yang mungkin dimaksud dengan manajemen risiko kehidupan kita. Hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu kita pikirkan gitu ya, pikirkan dan rencanakan. Oke. Ini ada quote ya, control your own destiny or someone else will. Ini dari GE, ini Jack Welch ini adalah CEO-nya GE. Jadi kenapa kita harus merencanakan? Kita itu ingin mengendalikan jalannya kehidupan kita. Kalau kita nggak mau mengendalikan, kita itu akan dikendalikan pihak-pihak lain gitu ya, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Nah itu mungkin maksudnya ya. Kemudian ada lagi ini ya, ini hierarkinya ya. Jadi mungkin kalau kita masih awal berkarir, kita mungkin yang kita pikirkan adalah security ya, sandang, pangan, papan tadi ya, hal yang basic ya, yang menjadi primary needs kita. Kemudian kita mulai independence, kita nggak tergantung pada orang tua kita lagi, kita tidak tergantung orang lain. Kemudian kita melakukan ini akumulasi wealth, building wealth gitu ya, akumulasikan aset, investasi, sehingga kita mencapai tahapan yang ini, financial freedom. Nah, kalau kita sudah mencapai financial freedom, kita bisa mencapai yang paling tinggi ya, life purpose kita ini kan sebetulnya atau istilahnya kita sudah selesai dengan diri kita mulai memikirkan apa sumbangsi saya terhadap lingkungan saya, apa sumbangsi saya terhadap orang-orang sekitar saya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan membuat kehidupan kita menjadi lengkap dan paripurna, gitulah kira-kira. Nah, inilah tahapan yang perlu kita lakukan. Kemudian ada ini dari Robert Kiyosaki ya, ini ada pemikiran sebetulnya ya. Ini saya nggak tahu cocok buat ASN atau tidak, tapi saya pikir tetap cocok lah ini ya. Yang kita pikirkan begini. Jadi Robert Kiyosaki itu menyampaikan ya, siklus kehidupan kita atau pattern kita ya, pola kita hidup. Ada kuadran di kiri ini ada menjadi employee atau self-employed ya. Employee itu kita menjadi karyawan begitu ya. Kemudian ada juga yang self-employed itu bekerja sendiri, notaris, dokter, konsultan begitu ya. Nah, kita biasanya start sebagai karyawan di sini ya, karyawan dan self-employed. Nah, menurut Robert Kiyosaki ada kekurangan di kuadran kiri ini. Kuadran kiri ini kita mendapatkan penghasilan tergantung dengan waktu yang kita dedikasikan. Jadi berbanding lurus begitu ya, menjadi karyawan kita harus masuk kerja untuk dapat penghasilan gitu ya. Nah, jadi penghasilan kita juga akhirnya limited terhadap waktu yang kita punyai. Menjadi ini juga self-employed juga sama kan, waktunya terbatas. Nah, dia menyarankan bahwa nanti kita itu harus pindah ke kuadran yang kanan. Kuadran kanan itu menjadi business owner atau menjadi investor. Nah, kenapa? Karena nanti kita tidak lagi tergantung dengan waktu yang kita punyai. Jadi, barangkali kalau kita sudah punya bisnis, punya sistem gitu ya, kita tidak perlu masuk kantor, itu sebetulnya penghasilan tetap berjalan. Atau menjadi investor, ini kita punya ORI, punya deposito, punya rumah kontrakan, punya dan lain sebagainya. Ada pemasukan yang akan berjalan terus tanpa kita harus mendedikasikan waktu kita ya, seperti menjadi karyawan gitu. Tentu tidak mudah ya merubah dari kuadran kiri ke kuadran kanan gitu. Kuadran kanan ini memerlukan entrepreneurial skill gitu ya. Tapi barangkali kita bisa coba mulai memikirkan gitu ya. Tidak harus berhenti sebagai karyawan, tapi mulai memikirkan gimana saya bisa mendapatkan potensi penghasilan kedua, ketiga, begitu ya, membangun. Misalnya kalau artis-artis itu dia biasanya invest rumah kontrakan, rumah kos, begitu ya. Nah itu bisa kita lakukan juga ya. Nah ini ada quotes yang lain lagi. Ini sebenarnya untuk memotivasi aja, ini termasuk untuk saya ya. Ini yang kanan coba lihat Warren Buffett ya.
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Nah, ini benar banget. Makanya kita mesti pindah ke kuadran kanan tadi, gitu ya. Nah, ini yang kiri, never depend on a single income. Jadi jangan tergantung pada penghasilan dari satu satu sumber gitu. Jadi teorinya kita itu harus create multiple source of income gitu ya. Ini beberapa pemikiran. Jadi kita mulai dengan earn income yang sebelah kiri ya, money earn from your job. Nah, kita harus mulai memikirkan bagaimana mendapatkan passive income. Ini yang creating multiple source of income tadi ya. Apakah dari kalau kita punya saham dapat dividen, kita punya saham BRI gitu ya, dapat dividen yang lumayan, 85% dari labanya dibagi sebagai dividen. Nah, kita akan menikmati itu tanpa kita harus bekerja kan? Kita jadi pemilik sebetulnya. Atau kita punya rumah sewaan, kita punya royalti, kita punya bisnis income kalau kita set up bisnis gitu ya. Kita bisa tunjuk orang untuk menjalankan gitu ya. Kita akan dapat juga passive income begitu ya. Atau trading begitu ya, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, dapat profit income dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan gitu ya. Meskipun misalnya sekarang dari satu pemberi income itu sudah merasa layak, cukup gitu, tapi ada ketergantungan terhadap single source of income itu sebaiknya dihindari gitu ya. Mulai di-create lah, mencari opportunity yang lain begitu ya. Nah, kembali ke perencanaan keuangan tadi ya. Jadi ini tadi selintas sudah kita sampaikan. Jadi manajemen dana tadi kita mesti pikirkan ya, menghasilkan surplus itu gimana? Apakah ada kita kurang berhemat atau kita perlu meng-create pendapatan-pendapatan baru begitu ya. Intinya kita itu harus punya surplus ya. Nomor 2, nah kita harus membentuk dana darurat. Nah teorinya kalau kita single, kita itu paling tidak harus punya 6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau something happen kita nggak mendapatkan penghasilan, kita paling tidak dengan emergency fund ini, dana darurat ini bisa membiayai kehidupan kita selama 6 bulan ke depan. Kalau kita sudah menikah, punya anak, itu ini harus mulai meningkat ya dana daruratnya 9 kali atau bisa sampai 12 kali kalau anaknya mungkin sudah 3 gitu, 2 atau 3 gitu ya. Kemudian yang nomor 3 tadi ya, kita mesti bikin list ya. Sebenarnya kita itu tujuannya apa? Jangka pendek kita punya tujuan apa? Jangka menengah punya tujuan apa? Jangka panjang punya tujuan apa? Jangka pendek barangkali 2-3 tahun gitu ya. Jangka menengah mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan gitu. Kalau jangka panjang mungkin ya 10 tahun ke sana gitu ya. Nah, tujuan-tujuan keuangan tadi kita mesti ketahui juga ini memerlukan dana berapa. Karena ini waktunya pendek, kita nggak sampai ke workshopnya ya, menghitung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya nanti kalau diperlukan ada workshopnya gitu ya, untuk menghitung gitu. Nah, caranya mencapai itu tadi, target-target tadi itu menginvestasikan surplus-surplus kita tadi ya. Misalnya kita mau menikah 2 tahun lagi, surplus kita punya berapa tiap bulan, kita memerlukan nanti menikah butuh berapa juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, kita bisa rencanakan ke arah sana. Nomor 4, perencanaan dana pendidikan ini juga sama. Kita punya anak 3, itu yang satu mau masuk SMA, satu mau masuk SMP, satu mau masuk SD gitu. Butuh biaya berapa tahun kita punya, waktunya berapa banyak mesti kita sisihkan tiap bulan, kita masukkan dalam investasi apa dan lain sebagainya. Begitu. Termasuk tadi pajak dan waris ya. Pajak kita mesti tahu ya, kita ketahui aturan-aturannya gitu ya. Pak Setiawan, saya masih punya waktu berapa lama ini ya? Ya Pak, silakan Pak. Masih nanti saya kasih tahu Pak kalau sudah ini. Baik, saya coba lagi ya. Nah, tadi ya tujuan-tujuan keuangan kita itu harus dicapai
dengan menginvestasikan surplus kita. Nah, kita mesti tahu sekarang instrumen investasi yang tersedia bagi kita itu apa begitu ya. Apa saja. Karena tanpa kita tahu itu, kita nggak bisa ya mencapai tujuan keuangan kita dengan baik begitu ya. Nah, ini mungkin kita masuk ke instrumen-instrumen investasi yang minimal yang bisa kita pilih begitu ya. Jadi pada dasarnya ada dua ya. Kita bisa berinvestasi dalam financial asset, aset keuangan, atau disebutnya paper asset. Ya, kita invest di sini dapatnya paper, dapatnya kertas gitu ya. Misalnya beli saham, beli obligasi, simpan di deposito, itu kan dapatnya cuma kertas gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini yang dilakukan orang-orang tua zaman dulu, itu berinvestasi dalam aset yang sifatnya real ya. Real, ada fisiknya gitu ya. Rumah, tanah gitu ya. Bahkan sapi, kambing begitu ya. Real aset. Jadi ada dua ini ya. Tapi kehidupan yang modern memberikan fleksibilitas, kita bisa berinvestasi di financial asset. Lebih mudah, lebih liquid, dan lebih fleksibel gitu ya. Nah, ini kurang lebih lah yang bisa kita akses ini ya. Sekarang nambah lagi ya. Jadi yang pertama yang sebelah kiri ini ya, kolom kiri ya. Kita itu bisa membeli aset yang memberikan pendapatan tetap, disebutnya fixed income securities atau bahasa populernya obligasi gitu ya. Obligasinya itu bisa yang diterbitkan oleh perusahaan di mana dia memberikan kupon ya. Biasanya memberikan kupon. Kupon ini semacam bunganya begitu ya. Kemudian ada juga obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang untuk retail kita sering dengar ORI ya, obligasi Republik Indonesia. Ada yang sifatnya syariah juga ya. Sukuk Republik Indonesia, dan ada beberapa lagi yang lain. Obligasi pemerintah dianggap risk free, dianggap bebas dari risiko. Kalau obligasi korporasi memberikan kupon lebih tinggi, tetapi ada risiko korporasinya juga mendapatkan kesulitan, bangkrut dan lain sebagainya. Mungkin saya cerita pengalaman saya pernah membeli obligasi korporasi dari perusahaan konstruksi ya, misalnya mungkin saya sebut saja karena sudah muncul di publik ya, Waskita Karya gitu ya, Waskita Karya. Waktu itu tertarik karena bunganya lumayan tinggi gitu ya, kuponnya lumayan tinggi, tapi belakangan rupanya perusahaan-perusahaan konstruksi terlibat masalah karena hutangnya terlalu banyak dan lain sebagainya, sehingga akhirnya berhenti membayar kuponnya dan kondisinya disuspend begitu. Disuspend artinya ya mendekati potensi bangkrut begitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau yang government bonds relatif lebih aman gitu. Ada sukuk, ada EBA. Mungkin kita nggak bisa lebih rinci ya. Efek berbasis agunan. Ada macam-macam yang bisa kita akses di sana ya. Kemudian yang berikutnya ini ada ekuitas, equity ya, ekuitas saham begitu ya. Ada saham, ada warrants, ada rights gitu ya. Hak membeli, memesan efek terlebih dahulu, rights ya. Nah, ini saham ini memberikan potensi pendapatan atau return lebih tinggi, tapi risikonya lebih tinggi lagi. Kemudian ada yang sifatnya sudah menjadi dana kelolaan ya. Jadi disebutnya reksadana, funds. Ini yang kolom ketiga ini ya. Ada reksadana konvensional, ada ETF, reksadana bursa, ada reksadana yang sifatnya syariah, konvensional dan syariah, ada yang REITs, masing-masing punya karakteristiknya dan punya potensi return yang bisa kita manfaatkan. Nah, inilah kira-kira sumber-sumber investasi yang bisa kita pilih untuk menghasilkan tadi ya, yang kita inginkan ada pendapatan pasif tadi ya. Kita tidur, Anda muncul penghasilan, kan enak gitu ya. Tentu harus dibangun itu ya, tidak bisa sekonyong-konyong begitu ya. Kemudian yang lebih berisiko ini derivatif ya, future option. Dan sekarang ada muncul misalnya kalau pernah dengar adalah kripto ya, investasi dalam uang digital ya.
kripto, ada disebutnya Bitcoin, ada Ethereum, ada macam-macam yang lain lagi ya. Potensi return-nya tinggi, potensi yield-nya tinggi, tapi risikonya juga sangat tinggi sekali. Nah, ini mungkin saya tunjukkan beberapa potensi ya. Ini misalnya kalau kita berinvestasi di emas gitu ya. Di emas dari 2019 sampai 2024 begitu ya. Ini grafik harga emasnya seperti ini. Ini kalau kita hitung dalam 5 tahun, rata-rata per tahunnya itu memberikan penghasilan imbal hasil 15,19% dari sini. Tapi kita mesti tahu ya, kalau lihat grafik emas ini, kenaikan yang agak tinggi itu terjadinya di 1 tahun terakhir ini ya, 2024-2023 ini ya, karena ada krisis dunia ya, ada geopolitik itu, Rusia, Ukraina, ada Timur Tengah, Gaza, ada masalah di Amerika, di Eropa, sehingga orang beralih ke emas, demand emas, sehingga harganya naik tinggi gitu ya. Tapi kalau ini kita bikin 10 tahun, return-nya nggak sampai 15% ya, mungkin turun jadi separuhnya gitu. Kira-kira kayak gitu kalau kita, mereka kan ada sebagian dari kita yang senang invest di emas gitu ya. Dan di dunia modern invest di emas itu tidak harus fisik ya. Sekarang kita bisa misalnya pergi ke Pegadaian, ada tabungan emas di sana. Jadi kita nggak perlu takut punya emas fisik, nanti takut hilang di rumah, disimpan di rumah. Tapi kita bisa bikin tabungan emas. Kita beli emas, emasnya disimpan di seolah-olah di Pegadaian. Nanti kita bisa ambil dalam bentuk uang atau dalam bentuk fisiknya juga. Oke, itu emas. Kalau ini saham ya, saham ini kalau kita lihat ini tiap tahun dia bisa naik bisa turun ya. Saham ini investasi yang cukup berisiko begitu ya. Tapi kira-kira kalau dirata-ratakan imbal hasilnya itu kita lihat 10 tahun itu bisa rata-rata 10,65%, atau ini kalau dari 97 sampai 2019 kalau dirata-ratakan per tahun bisa sampai 13. Itulah kira-kira yang bisa kita harapkan. Nah, potensi-potensi atau opportunity inilah yang kita mesti ketahui gitu ya, dan kita bisa pilih sesuai tujuan keuangan kita tadi. Karena misalnya untuk tujuan keuangan yang jangka pendek jangan kita invest di saham. Jadi misalnya kita punya tujuan mau menikah gitu, dana yang sudah ada kita kumpulkan masukkan di saham, pas mau menikah sahamnya lagi terkoreksi 40% misalnya, nggak jadi menikah nantinya. Jadi ada kecocokan gitu ya antara tujuan dan instrumen investasinya. Nah ini kalau kita lihat, kita hitung, ini cuma selisih 2%, tapi selisihnya dalam waktu 10 tahun, selisih akumulasi asetnya itu akan lumayan ya, bisa hampir 100 jutaan. Jadi selisih 2% dalam jangka panjang akan memberikan perbedaan hasil yang besar. Jadi penting untuk mencari instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Karena kita mesti mencocokkan ya, tujuan keuangan jangka pendek kita harus pilih instrumen yang tidak berisiko. Untuk menengah boleh kita pilih yang lumayan berisiko. Kalau yang panjang kita boleh pilih instrumen investasi yang cukup berisiko. Nah, yang mana yang aman, yang mana yang berisiko? Ini ya. Jadi ini ada tabel imbal hasil dengan risiko. Jadi kita lihat tabungan deposito itu aman gitu ya, risikonya rendah. Obligasi pemerintah dianggap rendah. Tapi kalau kita lihat yang paling kanan, paling atas, ada saham, ada derivatif. Nah, ini risikonya tinggi. Tapi kalau risiko tinggi, imbal hasilnya potensinya juga tinggi. Itu cocoknya untuk tujuan keuangan jangka panjang. Kalau yang hijau, cocoknya untuk tujuan keuangan jangka pendek. Ini juga ada gambaran ini ya. Ada beberapa instrumen investasi ini. Kalau di US dollar itu CAGR ya, kolom ketiga itu growth-nya, return-nya 2,6%. Kalau kita lihat yang paling bawah ya, 48 Bitcoin bisa 48,74%. Ya, high return, high risk, low return, low risk, pasti begitu ya. Nah, ini tidak semua tujuan keuangan akan cocok dengan masing-masing dari ini gitu ya, harus kita pilih. Jadi ini rutin investasi 1 juta selama 10 tahun,
Kalau kita masukkan di Bitcoin, ya, dalam waktu 10 tahun, kita bisa dapat 2,9. Tapi risikonya sangat tinggi begitu ya. Atau kita bisa pilih yang lainnya juga ya. Ini ada dalam bentuk saham, dalam bentuk emas, dan lain sebagainya. Saya pikir ya ini beberapa acuan. Saya dulu punya beberapa kolega, begitu pensiun dia dapat lamsam pensiun, kemudian biasanya tergoda dengan penawaran-penawaran investasi bodong gitu ya. Uangnya habis, lamsam pensiunnya habis. Nah, ini kita perlu tahu juga ya intinya ya. Jadi mungkin yang paling bawah ini yang penting ya. Kita itu seringkali tergoda, terbujuk hanya dengan seperti ini tadi, return. Pada semua investasi itu ada dua sisi mata uangnya. Selain return, sisi lainnya adalah risiko. Kita mesti tahu ini risikonya seberapa besar ini, gitu kan? Apakah kita menginginkan itu risiko itu? Kadang-kadang kita cuma melihat satu sisi ini saja. Nah, mungkin itu saja yang barangkali sebagai pancingan untuk bisa disampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa namanya bisa bermanfaat. Tapi saya persilahkan barangkali kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan atau di-sharingkan, saya kembalikan ke moderatornya, kembalikan ke Pak Setiawan barangkali. Terima kasih atas perhatiannya, senang berada di sini. Ini betul-betul seluruh Indonesia. Ini pengalaman pertama saya ini, semua pulau ada perwakilannya ini ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Subi. Waduh, ini kalau kita offline ini bisa kita tepuk tangan langsung nih. Dan apa namanya, ini luar biasa ya. Jadi kita bagaimana kita betul-betul secara bijak di dalam merencanakan, dalam mengelola keuangan pribadi ini sangat bermanfaat Pak Subi gitu ya. Dan ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Sebelum kita tanya jawab, saya pun ingin mengabsen dulu teman-teman Pak sedikit Pak. Pertama, teman-teman kementerian. Terima kasih teman-teman dari Kemenpan RB, Kementerian Pertahanan, lalu Kemenperin, Perindustrian, kemudian dari LPSK, dari Kemendikbud, gitu ya, dan juga yang belum kesebut, mohon maaf nih, tapi saya akan nanti muter ke sana. Juga teman-teman yang jauh di sini, ada dari teman-teman Sulawesi Barat, ada dari Padang, Sumatera Barat, lalu Yogyakarta. Nah ini Pak Subi nih dari Yogyakarta bolak-balik nih. Lalu juga dari Surabaya, dari Jawa Timur, kemudian dari Aceh, dari Nanggro Aceh Darussalam, lalu Pekanbaru Riau, Sumatera Selatan, kemudian dari Kabupaten Sijunjung, gitu Sumatera Barat, lalu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kemudian juga pesisir selatan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, lalu juga Provinsi Bali juga ada di sini. Luar biasa Pak Subi. Dari Sumatera Utara juga ada, kemudian dari Lombok, Barai ada, gitu ya. Nanti saya muter lagi ya, yang belum disebut, harap sabar. Ya, jadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat dari Astama Talk, saya rasa itu sangat menarik gitu ya Pak Subi. Jadi banyak sekali, dan kita soalnya nih di sini saya perhatikan juga banyak dari ASN, banyak yang bertanya Pak Subi, jadi kira-kira Pak, kalau saya punya duit, investasi yang terbaik itu apa? Kan gitu, dan tadi sudah dijelaskan. Dan saya pikir juga banyak hal-hal bagaimana kita dalam mengalokasikan secara bijak keuangan kita. Saya pikir sangat menarik. Baik, kalau begitu saya persilahkan, tadi sudah ada yang raise hand. Saya cek dari monitor kami, Bapak dari apa? Niaga SIM ya, SIM Niaga. Coba tadi ada, kalau tidak salah. Terus kemudian juga dari pemerintah provinsi, silakan. Pak Nugi, silakan. Dari Kabupaten Bekasi juga sudah raise hand. Silakan Pak Hasan Basri ya. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri dari Kabupaten Bekasi, Pak. Terkait dengan ya, Pak. Ya, Pak. Yang terhormat Bapak narasumber,
pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi dengan situasi saat ini yang kadang pemerintah membuat kebijakan seperti tapera ataupun asuransi untuk kendaraan yang baru-baru ini lagi viral, dan ini berarti kan akan menambah pengeluaran kita, Pak. Terima kasih. Demikian pertanyaan. Ya. Langsung dijawab atau kita Ya, langsung Pak Nugi. aja? Ya, Ya, Pak siap. Hasan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya, ya ini realitanya begitu ya Pak. Kadang-kadang kita dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu menjadi kebutuhan kita gitu ya. Kita diminta ada iuran tapera, mungkin kita sudah punya rumah, ngapain kita iuran lagi? Tapi mungkin maksud pemerintah ya untuk membantu yang belum punya rumah dan lain sebagainya. Khawatirnya memang khawatir dana yang kita setorkan nanti nggak terkelola dengan baik dan lain sebagainya. Ya prinsipnya mungkin saya kembalikan lagi Pak pada prinsip umumnya ya. Kita itu mengelola pendapatan dan mengelola pengeluaran. Nah, sejauh kita bisa mengendalikan pengeluaran kita atau kita bisa mengendalikan pendapatan kita, artinya kita bisa creating potensi-potensi ya other income tadi dan kita bisa menghasilkan surplus. Nah, itu yang kita inginkan begitu. Tapi kalau ini sifatnya Diponegoro begitu Pak, kalau orang Jawa bilang Diponegoro, Dipoksonegoro gitu, kita kan nggak bisa nolak juga gitu ya. Jadi kita bisa comply gitu. Kalau kita nggak bisa kurangi, kita harus pikirkan gimana menaikkan potensi pendapatan kita gitu aja sebetulnya, sehingga kita bisa menutup itu gitu. Mungkin lebih mudah diomongkan daripada dilaksanakan. Hari Jumat. Mungkin begitu Pak. Oh, Pak Hasan, Nasri. pas akadnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum ke penanya yang lain, saya pun ingin menyapa salam buat teman-teman dari Kabupaten Lombok Barat, Pak, Barat ya. Kemudian juga dari Kepulauan Anambas. Waduh, terima kasih nih dari Kepulauan Anambas Riau. Kemudian teman-teman dari Provinsi DKI Jakarta dan juga hadir di sini dari 27 kabupaten kota di seluruh Jawa Barat, Pak. Wah, luar biasa. Ya. Silakan berikutnya. Di sini saya lihat juga raise hand, silakan Pak Nugi. Ya, baik. Terima kasih Pak Setiawan kesempatannya. Selamat siang Pak Subi. Saya senang sekali bisa hadir di sini dan saya ingat sebenarnya dulu saya pernah ikut kelas Pak Subi ketika 2019 di SBM juga. Oh iya, terima kasih. Ya, Nugi. ketika itu perkuliahan Financial Management dan saya ingat bahwa Pak Subi sangat menjelaskan model-model keuangan dengan sangat mudah dimengerti. Dan saya yakin juga pada kesempatan hari ini materi-materi yang disampaikan itu benar-benar relate dengan kehidupan kita semua dan bisa diaplikasikan juga. Namun mungkin salah satu hal yang saya ingin tanyakan lagi adalah tadi disebutkan bahwa memang salah satu kesalahan kita semua adalah dari sisi perencanaan ya. Kita kurang bisa merencanakan keuangan dengan baik. Nah, tapi di sisi lain adalah saya rasa sebenarnya akar dari perencanaan ini sebenarnya adalah bagaimana kita secara psikologis melihat uang gitu ya. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah kalau menurut Pak Subi sendiri sebenarnya kesalahan-kesalahan apa sih yang umumnya dimiliki oleh kita semua dari sisi psikologis dalam memandang uang? Jadi mungkin hal itu dulu yang kita perlu ketahui dan kita perlu selesaikan sebelum kita melangkah ke perencanaan. Ya. Dan yang kedua mungkin karena tadi terkait disinggung juga investasi ya sebagai pilihan kita dan disebutkan beberapa opsi, ada saham, obligasi dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana Pak, kira-kira kalau misalkan kita ingin berinvestasi saham, itu kira-kira bagaimana strategi yang baik agar tidak salah memilih misalkan perusahaan atau emiten yang ada di pasar modal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Subi. Ya, baik. Terima kasih Mas Nugi ini atas pertanyaannya ya. Psikologi melihat uang, ini sebenarnya ada bukunya ya, Psychology of Money gitu ya. Tapi kan harus baca dulu dan lain sebagainya. Saya mungkin yang simpel aja ya.
gini, kita tadi sempat saya singgung bahwa kita ini misalnya menjadi karyawan gitu ya. Kita itu terjebak dengan pola pikir bahwa setiap awal bulan kita akan mendapatkan penghasilan. Ya, kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi, sikap mental kita untuk menghasilkan surplus tadi seringkali begini. Saya dapat penghasilan, saya akan coba hidup selama 30 hari. Kalau di akhir hari ke-30 ada sisanya, ini nanti saya tabungkan gitu ya. Nah, itu menurut saya suatu kesalahan karena begitu kita lihat sampai akhir bulan selalu habis. Uang itu akan selalu habis dan kelihatannya nggak jadi masalah karena muncul pendapatan baru lagi. Tapi kita nggak punya kesempatan untuk menginvestasikan ya kelebihan kita dan untuk mendapatkan pendapatan pasif income tadi. Jadi psikologi tadi kita balik. Sebelum kita nunggu sampai akhir bulan ada sisanya, kenapa nggak sisa yang kita targetkan tadi, sisa yang kita harapkan untuk surplus dan untuk investasi itu disisihkannya di depan. Saat kita menerima penghasilan, kita sisihkan dulu. Jadi istilahnya pay yourself first. Bayar untuk kepentingan kita dulu sendiri sebelum kita bayar untuk orang lain ya. Bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah, bayar apa segala macam. Kita sisihkan dulu, pay yourself first. Nah ini kita amankan dulu, habis itu sisanya kita habiskan kan nggak masalah karena kita udah mengamankan itu. Nah teknik-teknik kayak gitu yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Nah kemudian tadi investasi ya. Nah, saya perlu remind ya sebetulnya kita itu punya pot investasi itu, ini kesalahan yang sering dilakukan juga. Kita punya satu pot untuk semua kebutuhan. Padahal ya teorinya sebaiknya kita itu melalui identifikasi tujuan keuangan dulu. Jadi kita punya tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini masing-masing harus punya potnya sendiri-sendiri. Nah, kalau artinya investasi itu ada namanya ya, ini untuk biaya menikah, ini untuk DP rumah gitu ya. Karena kalau one for all itu godaannya itu akan banyak. Kita sudah punya cukup banyak, habis itu kita muncul, oh kita bisa jalan-jalan ini ke Australia itu pakai. Jadi nggak pernah terkumpul untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan sebelumnya. Tapi kalau kita kasih nama investasi ini untuk menikah. Kalau bukan untuk menikah ya jangan dipakai. Ini untuk DP rumah. Nah, harusnya kayak gitu. Jadi investasi kayak gitu. Nah, tadi pertanyaan tadi saham. Saham ini investasi jangka panjang ya sebetulnya. Nah, dia cukup berisiko. Mungkin saya beri ilustrasi ya. Saya pakai whiteboard, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Jadi kalau saham itu, mudah-mudahan sudah terlihat. Enggak. Ya. Saham itu akan begini biasanya ya. Ini time-nya ya, waktu, time. Ini return ya, return lah. Atau harga gitu ya. Kalau kita invest di saham itu kan gerakannya begini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi kalau kita gunakan saham untuk investasi jangka pendek, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Saya beli di sini, jual di sini. Rugi kan? Saya beli di sini, jual di sini. 2-3 kali kayak gitu kapok kita. Ngapain gitu ya. Ini maaf coret-coretannya jadi banyak. Tapi karena ini instrumen yang risikonya tinggi, dia itu akan hilang kalau kita lakukan untuk jangka panjang. Jadi kita beli di sini, kita tidur aja, buy, hold, and forget. Bangun-bangun, oh udah hilang. Maaf, saya gambar lagi, saya gambar ulang. Jadi akan begini ya. Saya beli di sini, saya tidur aja, saya diam, nggak lakukan, nggak usah baca berita segala macam, bangun-bangun sudah ada di sini, kita lihat. Jadi akan ada kenaikan segini kan. Nah, sebaiknya saham itu seperti itu ya menurut saya ya, buy and hold dan untuk jangka panjang begitu. Nah, itu akan mengurangi
unsur volatilitasnya. Sehingga saham itu instrumen yang baik untuk tujuan keuangan jangka panjang gitu. Untuk pensiun misalnya gitu ya. Tentu ada banyak strategi investasi ya. Nah, cuman waktunya nggak cukup kalau kita bahas di sini ya satu-satu. Ada fundamental, ada teknikal, ada value, ada growth, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Nugi. Baik, terima kasih Mas Nugi, Pak Subi. Sebelum yang selanjutnya, saya pun akan menyapa teman-teman dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah hadir. Kemudian dari Arsip Nasional RI atau ANRI. Lalu juga dari BUMN, dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga dari SIM Niaga Jakarta nih. Dan tadi saya perhatikan dari Pak Wahid Riyadi ini sudah ngacung dari raise hand dari tadi awal nih, cuman baru ketemu sama saya nih. Silakan Pak Wahid Riyadi. Pak Wahid. Oke. Halo, Pak. Kalau Pak Wahid belum, saya persilakan ini dari yang jauh juga ini Pak, dari Gunung Puyuh, Ibu Ismiati. Nanti bersiap-siap Pak Tulus dari BPS Jawa Timur dan juga Pak Lufi dari Bapeda. Silakan Ibu Ismiati dari Gunung Puyuh. Oke, kalau belum silakan Pak Tulus dari BPS Jawa Timur. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahan pembelajarannya. Kebetulan masih PNS dan dengan tingkat income yang sebetulnya secara rata sudah meningkat, tapi masih hanya sekedar cukup ya, belum berlebih. Sehingga kalau tadi Profesor Subiakto menyampaikan ada investasi, kayaknya sampai dengan sekarang belum sempat Pak. Ya. Mungkin masih minus malah ya, artinya Ya. karena kebutuhan lebih besar daripada income yang diperoleh. Mungkin perlu strategi atau minta tolong disampaikan, diajarkan kepada kami bagaimana menyiapkan investasi di luar kegiatan perkantoran yang sudah dari pagi sampai sore kami harus berada di kantor. Terima kasih Pak. Ya baik Pak Tulus. Ini sebetulnya terima kasih Pak Tulus atas pertanyaannya. Ini mirip sama yang ada di chat ini ya, Pak Cok Nando juga ya. Bagaimana mendapat pendapatan di saat kita kerja dituntut harus hadir di kantor ya. Begini ya, memang sebelum kita bisa berinvestasi, sebenarnya syarat utamanya tadi ya, kita mesti punya dana emergency fund tadi ya, minimal 6 bulan pengeluaran. Kemudian nomor 2, kita itu harus meng-create surplus. Nah, sekarang pertanyaannya gini kan, surplus itu dihasilkan kalau pendapatan melebihi dari pengeluaran. Sekarang bagaimana kalau pendapatan itu pas-pasan dengan pengeluaran? Nah, ada dua jalan yang harus dilakukan. Adakah pengeluaran yang bisa kita tekan? Itu biasanya lebih sulit gitu ya. Jadi misalnya kita terbiasa dengan gaya hidup seminggu 3 kali harus minum kopi di Starbucks gitu. Disuruh merubah jangan ke Starbucks gitu kan. Kan tersiksa kita itu ya. Kita tuh jadi nggak happy gitu ya. Nah, mungkin ada hal lain yang gaya hidup barangkali ya nggak usah terlalu drastis gitu. Kita rubah untuk menghasilkan surplus. Tapi mungkin kita bisa memikirkan apakah ada potensi-potensi pendapatan yang bisa kita create. Saya beri contoh begini ya. Kita memang kerja ya 8 to 5 gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5. Tapi di dunia digital sekarang ini, pernah nggak Bapak mendengar ya, kalau kita punya hobi motret, kita fotonya itu memenuhi kriteria tertentu, itu kita submit ke suatu web tertentu, itu ada harganya, ada nilainya. Itu contoh saja ya. Jadi kita rajin foto apa, bahkan fotonya itu simple aja. Kita lagi jajan soto, kita foto sotonya kita submit.
kalau memenuhi kriteria, dan itu mesti kita pelajari ya, kriterianya itu harus seperti apa, pakai HP ya, cukup pakai HP ya. Itu nanti ada harganya. Ya, dan mungkin masih minimal lah, mungkin $2, $3. Tapi kalau itu kita lakukan rutin kan kita bisa mendapatkan suatu tambahan. Itu contoh aja. Kita nggak tahu karena kita tidak explore, ya kita tidak melihat. Nah, saya mungkin ingin mendorong hal-hal seperti itu. Jangan terpaku pada constraint-nya, tapi coba kita melihat ada opportunity apa. Contoh lain ya, misalnya kalau kita lihat ada orang hobi punya konten, begitu viewernya banyak melebihi 1.000 viewernya itu konsisten, itu nanti akan muncul penawaran misalnya dari YouTube, dari Instagram yang akan memberikan potensi penghasilan bagi kita gitu. Itu contoh aja yang simple gitu ya. Tentu tidak bisa immediate gitu ya, tapi kita mesti belajar dulu lah ya. Sebenarnya yang diinginkan tuh seperti apa. Tapi ada banyak sekarang itu potensi kayak gitu ya. Dan kita tidak harus meninggalkan 8 to 5. Ini saya nanti dimarahin Pak Setiawan, 8 to 5 nanti harus ngobiak kemana, enggak usah. Kita lakukan di saat senggang kita, Sabtu, Minggu, pulang kerja gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Tulus ya. Kita harus rajin mencari opportunity-nya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Subi. Pak Tulus punya potensi nih kayak tadi nih. Tinggal Bapak potret-potret diri aja pasti Bapak banyak viewernya Pak. Cobain Pak. Ya. Baik, terima kasih. Tadi saya juga absen kembali Pak Ibu Ismiati dari Gunung Puyuh. Kalau tidak ada langsung ke Pak Lufi. Ibu ada, silakan. Ibu Ismiati, silakan. Suaranya Bu. Suaranya masih di mute ya, mic-nya masih di mute ya. Oh, belum kedengeran ya? Ibu mic-nya mungkin. Ya. Dikit lagi Bu. Masih belum, Bu. Ibu coba headphone-nya bisa dicabut, Bu. Biar headset-nya bisa Ibu cabut dulu sebentar. Cabut, lalu Ibu bicara. Assalamualaikum. Nah, oke Bu. Biar kecil tapi kedengaran sekarang. Maksudnya gini Pak, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kita punya investasi emas, terus kita punya dana misalnya untuk anak sekolah. Sebaiknya investasi emas itu kita jual atau kita gadekan, Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, misalnya kita punya investasi kontrakan, tapi ternyata dalam perjalanan kontrak itu kan ada yang bayar ya, Pak. Pas begitu kita rehab kontrakannya, ternyata biaya rehab itu melebihi dari hasil sewa kontrakan, Pak. Bagaimana strateginya, Pak? Biar tidak merugi. Ya. Sudah, Bu. Dua itu ya. Itu aja, Pak. Ya, oke. Baik, Bu. Terkait tadi ya, punya investasi emas, tapi ada kebutuhan untuk dana pendidikan, untuk uang kuliah. Nah, kalau kita pakai hitung-hitungan keuangan, Bu, kalau menggadaikan itu ada biaya gadenya. Jadi sebetulnya kita itu rugi ya dari sisi hitungan keuangan. Kalau kita menggadaikan emas, kita dapat uang untuk dana pendidikan, tapi nanti kita harus nebus lagi karena nebus itu ada biayanya gitu ya. Nah, jadi menurut pendapat saya kalau pakai pendekatan keuangan langsung jual aja. Nah, cuman mungkin secara psikologis ibu itu merasa kehilangan simpanan emasnya gitu kan.
Karena tadi di Gade itu kan merasa saya masih punya emas gitu. Nah, itu yang harus diatasi sebetulnya. Tapi kalau menurut hitungan keuangan, Ibu jual aja, jangan Gade, Bu. Jual. Nanti beli lagi emasnya gitu. Apa secara bertahap lagi gitu ya. Nah, itu yang mungkin harus diatur lah psikologinya itu. Psikologi. Kalau Gade seolah-olah nggak kehilangan, tapi uangnya keluar lebih banyak sebetulnya. Gitu. Nah, kalau masalah kontrakan, nah ini soal hitung-hitungan memang ya. Nanti suatu saat kita harus rehab, tapi rehabnya butuh uang banyak. Nah, ini antara menghitung tarif kontrakan dengan nanti saya akan gunakan uang kontrakan ini untuk biaya pemeliharaan. Nah, ini terkait hitungannya. Jadi mungkin kalau kayak gitu ada kemungkinan dua, biaya rehabnya ini kurang hemat atau tarif kontrakannya terlalu murah gitu. Nah, ini harus dicari keseimbangannya, Bu. Harus ada hitung-hitungannya lagi gitu ya. Begitu, Bu. Ya. Ya. Ya, kira-kira begitu, Bu Ismi. Mudah-mudahan barangkali tidak begitu memuaskan, tapi memang perlu disikapi dengan itu tadi ya. Pendapatan dan pengeluarannya harus diseimbangkan aja sih memang di situ. Baik, begitu Bu Ismi. Ya. Bu Ismi kelihatannya sedang di Jawa Barat ya, walaupun Ibu dari Gunung Boyo ini. Sukabumi. Dari Sukabumi. Ya. Oke, Bu. Baik, berikutnya Pak Luffy di sini ada dari Bapeda nih. Iya, terima kasih Pak Setiawan, juga Pak Subi tadi. Terima kasih atas pencerahannya Pak, karena memang perencanaan keuangan pribadi bagi saya erat sekali korelasinya dengan perencanaan keuangan keluarga, gitu. Karena perencanaan keuangan keluarga selain tadi bisa kita menentukan rencana baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, juga ada faktor-faktor lain yang bisa kita peroleh seperti faktor edukasi kepada anggota keluarga kita, dan juga sebetulnya bisa menjadi salah satu pencegah konflik juga ketika seluruh anggota keluarga sudah tahu arahnya kemana gitu Pak. Nah, tadi banyak pertanyaan terkait investasi. Saya ingin lihat dari aspek yang sebetulnya Bapak sampaikan juga, salah satu bagian dari perencanaan keuangan itu adalah manajemen risiko, Pak. Di mana saya sangat tertarik sekali terkait manajemen risiko ini adalah salah satunya adalah dengan asuransi, Pak. Karena dengan asuransi ini beberapa hal sebetulnya bisa kita rencanakan juga, baik itu pendidikan, baik itu pensiun, kesehatan, dan sebagainya juga bisa kita rencanakan melalui asuransi ini. Nah, bagaimana menurut Bapak peran dari asuransi ini dalam perencanaan keuangan baik itu pribadi maupun keluarga? Terima kasih sekali lagi Pak Subianto. Baik, terima kasih Pak Luffy. Ya, alhamdulillah Pak, sudah ada, karena orang Indonesia itu sebenarnya jarang yang melihat asuransi itu penting sebetulnya. Karena mungkin nggak seperti kalau di negara-negara sudah maju barat gitu ya, itu aset di perbankan dengan aset asuransi itu hampir sama besarnya. Di Indonesia masih berkembang gitu ya. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan ya bahwa kita itu butuh memanajemeni risiko kehidupan kita melalui asuransi. Nah, sekarang kita mesti berhati-hati dari sisi ini, Pak. Bahwa asuransi itu dipasarkan melalui agen-agen asuransi yang menggantungkan kehidupannya dari komisi. Nah, dia itu menawarkan asuransi yang kadang-kadang tidak murah. Asuransinya mahal karena dia memikirkan komisi saya berapa besarnya gitu ya. Nah, sementara kita membutuhkan perlindungannya. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan ada asuransi yang sifatnya hybrid ya,
bisa untuk dana pendidikan, ada yang bisa untuk dana investasi. Nah, saran saya begini, Pak. Jangan membeli produk asuransi yang sifatnya hybrid. Jadi perlindungan saja. Kalau kita mau dana pendidikan dan lain sebagainya melalui dana investasi saja yang kita kelola sendiri, itu akan lebih efektif, ya, akan lebih efektif. Nah, asuransi pun begini, agen asuransi berusaha menjual asuransi yang sebenarnya tidak kita butuhkan, ya. Asuransi seumur hidup dan lain sebagainya, asuransi pendidikan anak, nanti yang diasuransikan anaknya, itu salah. Nah, kita bisa sebetulnya untuk melindungi jiwa kita beli yang disebut term life, asuransi jiwa berjangka. Itu adalah yang paling murah, preminya paling murah. Tapi income kita bisa terlindungi di situ, ya. Kita punya pertanggungan yang akan diberikan saat kita misalnya menghadap Yang Maha Kuasa sebelum kita pensiun dan lain sebagainya. Asuransi jiwa berjangka atau bahasa Inggrisnya term life. Karena agen asuransi berusaha menjual yang lain, Pak, yang lebih mahal preminya. Nah, kita mesti hati-hati, mesti punya mesti mau mempelajari, ya. Sebenarnya ini apa gitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Karena banyak orang, kami di SBM pun sempat ikut unit link gitu. Unit link itu investasi dan asuransi jiwa gitu, ya, untuk dana hari tua. Tapi preminya sangat mahal dan sesudah 10 tahun nyaris tidak ada pengembangannya gitu, ya. Jadi kita udah punya pengalamannya untuk itu, ya. Jadi asuransi ya, pertanggungan saja. Kalau untuk kebutuhan dana-dana melalui investasi sendiri aja, jangan dicampur. Gitu, Pak Lutfi, mudah-mudahan menjawab. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Di sini ada Pak Andi dari Sulawesi Barat. Pak Andi, Sulawesi Barat, silakan. Jadi Pak Subi dan teman-teman semua, terima kasih. Ini sudah menembus 900, Pak, di participants-nya. Wah, luar biasa. Bapak kayak kasih kuliah umum ini. Seluruh Indonesia lagi. Ini pengalaman Iya, pertama. betul. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sembari nunggu Pak Andi, Pak Idola barangkali dari Kementerian PAN dan RB, silakan. Baik, selamat siang Pak Setiawan, selamat siang Pak Subianto. Mungkin kalau kenal Pak, saya dulu di Expert 5 MBA ITB Pak. Oh, alhamdulillah ketemu mantan murid. Jadi sebelum kenal Pak Setiawan, kenal Bapak dulu di kampus. Oh, Pak Subi mau nanya, ya. Jadi dulu waktu kuliah itu kan saya masih di swasta, kemudian di 2014 saya masuk jadi ASN. Ya. Selama jadi ASN tuh saya melihat fenomena Pak. Fenomena itu bank-bank itu, terutama banknya payroll ASN itu sering menawarkan kredit kepada ASN, Pak. Nah, Bapak langsung senyum kan? Ya. Jadi karena kan mereka payrollnya di bank tersebut. Nah, jadi sebenarnya tidak sedikit PNS tuh banyak menyokohkan SK mereka dengan untuk mendapatkan dana darurat atau dana kebutuhan multiguna mereka gitu. Jadi kalau swasta kayaknya nggak terlalu dilirik lah, karena kan jaminannya kurang visible ya Pak untuk berapa tahun diikat gitu. Nah, bagaimana Pak? Karena ini yang hadir tuh mayoritas ASN Pak, mungkin ada kali ya Pak kiat-kiat Bapak supaya teman-teman ASN itu tidak terjerat untuk meminjam atau tergoda dengan penawaran dari bank payroll tersebut untuk mengambil kredit gitu Pak. Karena kan jika ngambil kredit kan pasti sebagian dana itu langsung terpotong ya Pak. Entah jadi gajinya nggak diterima full atau tunjangannya nggak diterima full seperti itu. Jadi toh dia akan merasa berkekurangan terus gitu Pak. Bagaimana bisa berkelimpahan kalau dirinya masih punya cicilan di tempat lain. Kemudian di sisi lain saya juga, ini yang pertanyaan kedua, saya juga melihat ada fenomena pensiunan itu pun dijadiin target
penawaran kredit bank. Ya, Pensiunan PNS ya Pak, maksud ya, saya betul, gitu. Jadi betul. karena mereka itu kan mempunyai dana tiap bulan yang diterima, Ya, dan itu nanti pinjaman mereka akan terpotong payroll mereka, payroll pensiunnya seperti itu. Jadi ya, bagaimana juga para pensiunan itu juga tidak tergoda untuk mengambil kredit. Dan ya, terakhir, kita yang PNS aktif ini kadang suka dikasih seminar-seminar untuk apa ya apa namanya pengelolaan keuangan. Dan kalau misalnya masih aktif kan seperti Bapak bilang tadi, minimal orang tuh bisa paycheck to paycheck gitu kan Pak, karena ya, terima gaji. Nah, bagaimana supaya bisa beralih ke arah yang lebih besar lagi? Contoh misalnya dia itu mempersiapkan sebuah penghasilan di luar uang pensiunnya untuk masa pensiun dia gitu. Karena tidak semua PNS itu atau ASN itu melek hal itu Pak. Jadi bagaimana dia juga mulai dari muda itu udah mempersiapkan dia juga punya usaha sendiri seperti itu. Jadi kiat-kiatnya seperti ya, apa Pak? Terakhir ya, Pak, terakhir sorry, ada berarti ada 4. Karena tadi ada ibu yang dari kecamatan sebelumnya nanya tentang emas, saya tertarik jadinya sebenarnya lebih baik mana ya Pak? Kita investasi emas dibandingkan dengan mengambil asuransi pendidikan untuk anak. Jadi ini tujuannya adalah untuk pendidikan Pak, untuk misalnya mempersiapkan dana pendidikan perguruan tingginya anak gitu Pak. Baiknya kita ngambil asuransi pendidikan atau kita menabung di emas. Tapi kan emas itu ada yang digital, ada yang fisik. Kalau emang plus minus, kalau emas fisik itu simpan di rumah bisa aja kejadian apa. Tapi kalau emas digital itu once kita butuh fisiknya, apakah itu emang benar-benar tersimpan di misalnya di Pegadaian ya Pak ya kan ada atau beberapa platform kan udah banyak tuh yang menyiapkan tabungan emas digital. Apakah itu benar-benar safe Pak di bawah OJK sehingga kalau misalnya untuk dana di bawah 2 miliar itu apakah memang kita akan tercetak kalau misalnya kita minta emas kita udah misalnya 100 gram. Kita pada saat 1 hari 10 tahun kemudian kita minta itu menjadi sebuah emas fisik, apakah benar-benar bisa mereka provide atau itu hanya cuma di atas kertas Pak? Karena kan emas digital kan kita lihatnya cuma di atas kertas doang nominalnya Pak gitu. Di mute Pak, nggak kedengeran. ya, oke, ya, Ya. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. yuk 4 ya, Terima kasih Pak Pak Jangan. Mas Idola, ya, doh, ini ketemu mantan-mantan begitu ya. Ya, jadi mungkin menyangkut pertama ya, ini soal pinjaman dan soal mudahnya mengakses dana pinjaman, apalagi sekarang ada pinjol juga ya, kalau mau disebutkan itu ya. Mudah mengakses pinjaman, tapi kemudian kesulitan untuk mengembalikannya, begitu ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah itu tadi ya, bahwa kita perlu punya disiplin. Nah, kalau dalam framework perencanaan keuangan, kita itu punya hitungan rasio sebetulnya ya. Jadi pendapatan kita berapa, kemudian kewajiban kita untuk membayar bunga dan pokok itu berapa persen dari pendapatan kita. Nah itu sebetulnya ada 8 rasio, tapi kita nggak sempat cover ya, karena waktunya pendek di sini. Tapi sebenarnya kalau nanti diakses di browsing aja ada. Nah, jadi yang pertama kalau kita mengakses pinjaman, kita itu harus punya disiplin bahwa cicilan kita jangan melebihi 35% dari pendapatan kita. Nah, itu harus dijaga begitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, kita juga mesti punya disiplin karena mudahnya mengakses pinjaman. Kita harus bertanya dulu, kita itu perlu pinjaman untuk apa dulu gitu ya. Nah, ada 2 kelompok. Ini untuk kegiatan produktif atau kegiatan tidak produktif gitu ya. Kalau misalnya kita mengakses pinjaman mau beli TV gitu, itu kan ya kegiatan nggak produktif ya. Mungkin kalau bunganya rendah ya oke, kalau bunganya tinggi ngapain gitu ya. Tapi kita misalnya mengakses pinjaman untuk beli motor gitu ya. Motor kalau cuman sebagai barang konsumsi nilainya akan turun dari waktu ke waktu kan. Sementara cicilan kita tetap.
Tapi kalau kita beli motor-motor akan bisa kita sewakan, dipakai go ride gitu ya, dipakai untuk menghasilkan pendapatan lagi gitu. Nah, itu aktivitas yang sifatnya produktif gitu. Nah, jadi kalau kita bicara teori, kita minjam itu sebaiknya lebih banyak untuk barang-barang yang sifatnya produktif. Yang produktif itu apa? Yang bisa menghasilkan pendapatan lagi, atau yang nilainya meningkat dari waktu ke waktu, terapresiasi. Jangan kita pinjam uang untuk membeli barang yang nilainya akan turun setiap saat begitu ya. Kita pinjam uang untuk membeli mobil, sementara mobil itu dalam waktu 3 tahun nilainya udah turun 60-70% gitu ya, sementara kita nyicilnya tetap gitu. Nah, jadi dua hal itu Pak, kita punya disiplin untuk membatasi exposure kita terhadap pinjaman kita. Nomor 2, kita mesti bisa memilih ya aktivitas produktif apa yang mau kita gunakan dengan pinjaman. Sebaiknya aktivitas produktif gitu ya, jangan yang konsumtif. Ya itu mudah dibicarakan, tapi kalau udah di kenyataan, kalau diiming-iming ini ada pinjaman tuh yang kepikiran kan, saya dapat uang, habis itu dalam waktu 2 hari udah habis uang itu gitu ya. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya begini, untuk dana pendidikannya lebih baik mana? Mengakses melalui emas gitu atau melalui asuransi pendidikan anak begitu ya. Nah, oke, satu, sebenarnya emas nggak ada masalah ya. Dan kalau kita bertransaksi terhadap perusahaan yang kredibel, saya pikir Pegadaian itu grupnya BRI, dia kredibel. Setahu saya juga ada emas Brankas di Antam gitu ya. Itu dia sudah bekerja sama dengan bursa berjangka. Nah, dalam bursa berjangka itu kalau dia menjual emas digital 1 ton, dia harus punya juga 1 ton yang disimpan di bursa, defaultnya bursa. Jadi 1 on 1 gitu ya. Tapi kalau kita berhadapan dengan misalnya perusahaan baru gitu ya, ya mesti hati-hati ya. Kita mesti lihat dulu track recordnya. Tapi menurut saya Pegadaian itu dalam pengelolaan BRI, Aneka Tambang itu juga dia punya tata kelola yang cukup baik. Nah, jadi nggak usah khawatir dari sisi itu ya. Dan saya setuju dengan Bapak, lebih cenderung ke emas digital karena kita nggak perlu nyimpen emas di rumah, di mana nyimpennya jadwal susah, nanti bisa ada risiko kehilangan dan lain sebagainya. Kemudian lebih baik mana antara emas untuk dana pendidikan ya, kita mengakses dengan emas atau pakai asuransi pendidikan. Saya mau komen yang sama sebenarnya tadi ya. Jadi kalau kita punya kebutuhan pendidikan itu menurut saya kalau kita pakai asuransi pendidikan ini sebenarnya nggak efektif, tidak cukup efektif. Jadi ini yang disebut hybrid tadi saya bilang ya. Jadi kita itu butuh apa sih? Butuh dana pendidikannya atau butuh pertanggungan jiwanya. Nah, yang mana? Karena ini kan dicampur di sini ya. Nah, sebaiknya pertanggungan jiwa kalau kita punya kebutuhan itu kita lakukan sendiri dengan term life tadi, ya, asuransi jiwa berjangka. Nah, kemudian kita punya kebutuhan dana pendidikan. Dana pendidikan kita mesti hitung ya. Saya mau masukkan anak ke SD 3 tahun lagi. Kira-kira saya butuh dana berapa? Itu lebih baik kita create sendiri, Pak. Create sendiri pot dana pendidikan gitu. Dan itu mungkin bisa kita lakukan melalui apa di situ ya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, tapi jangan saham ya kalau cuma 3 tahun gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa kita lakukan. Artinya bisa lebih efektif gitu ya. Jadi uang kita lebih berdaya guna gitu ya. Daripada ini nanti kececeran kemana-mana gitu, malahan gitu ya. Karena beberapa pengalaman juga asuransi pendidikan kan, pada saatnya kita mengakses dana pendidikan itu udah nggak cukup lagi juga gitu kan, karena biayanya mahal dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini biasanya agen asuransi juga dia cenderung menjual yang mahal, yang memberikan komisi besar bagi dia gitu. Nah, kita mesti hati-hati.
mudah-mudahan itu ya, nanti kapan-kapan kita bisa kopi darat gitu, ketemu lagi, kita bisa bincang-bincang. Iya, ya, luar biasa. Waduh, ini tepuk tangan dulu deh semuanya. Ini Pak Subi udah hampir kita 1,5 jam lebih, dan sesuai dengan waktu kita memang segera akan berakhir. Namun sebelumnya saya permohonan maaf bagi rekan-rekan yang barangkali masih belum bisa saya kabulkan gitu ya pertanyaan. Tapi kita nanti gini, sesuai dengan permintaan biasanya, mungkin kita akan menghadirkan kembali Pak Subi kalau terlalu banyak pertanyaan Pak Subi gitu ya. Waduh, ini luar biasa nih. Oleh karena itu kita masih ada dua sesi. Yang pertama adalah terkait dengan summary dari pertemuan kita ini gitu ya, yang akan disampaikan oleh Kang Fauzan, lalu sertifikat untuk Bapak elektronik, dan juga sesi foto terakhir nanti. We would like to welcome to Fauzan. Please, now is your screen. Hello. Yes, yeah. Okay, thank you for the opening and for the presentation. I want to thank to Mr. Setiawan for his team to facilitate this remarkable event, and also for the Mr. Subiakto as a distinguished speaker and expert in financial planning with confidence and clarity in very strategic for us to give insights. And a particularly engaging aspect of the event was the interactive session, the discussion of the audience and members, and very positive, thoughtful questions, fostering a dynamic and enriching discussion. So this summary I will present in a mind map. Okay. So this is the critical takeaways. It's more than a summary. Yes. The first one is about the importance of the financial planning in achieving prosperity. The financial planning is a key to achieve a prosperous life. Having a clear and structured financial plan is crucial as ensure the long-term financial stability. This is include setting a realistic financial goal and taking steps to achieve them, such as managing expenses, saving, and investing. And the second one we can take from this discussion is cash flow management and multiple income streams. Recognizing and managing various income streams as an essential aspect of financial planning. Like us, like me, the government employees can leverage multiple income opportunities such as investment or side businesses to reduce dependency on their primary salary. The diversifying income source also protects against job loss or policy change affecting our salary or their salary. The third one is about building an emergency fund as financial security. An emergency fund is a vital element in personal financial planning. Our government or employees should build a sufficient emergency fund to cover 6 till 12 months of expenses. This fund acts as a financial cushion in unforeseen situations such as natural disaster, health crisis, or sudden urgent needs. Having an emergency fund allows us to remain calm and focus on their work without financial worries. And the fourth is about the planning for education and retirement. This is very crucial also. Planning for children education and retirement funds should be a priority. This is for ensuring our children to have access to quality education as a long-term investment, of course. Additionally, meticulously planning for retirement is crucial to ensure a comfortable and independent retirement. This involves identifying retirement funds needs, consistently saving, and of course, investing in suitable instruments that we already know in these insightful meetings. And the fifth is about the risk protection through insurance. Insurance is a critical tool to protecting oneself and family from unexpected financial risks. Employees should have adequate health, life, and property insurance.
Insurance help minimize the financial impact of unexpected events such as serious illness, accident, or natural disasters. Understanding and choosing the right insurance products according to the needs is a proactive step in risk management. And the sixth is about the importance of investment diversification. Investment diversification is a strategy to manage risk and maximize returns. Employees need to understand various investment instruments such as stocks, bonds, gold, and real estate. And this diversification helps reduce the risk of major losses and increase the chance of better returns. And the seventh is about the estate planning for family welfare. Estate planning is an important step to ensure the welfare of the family in the future. Employees should have a clear and structured estate plan, including the destination of heirs, asset distribution, and tax management. And the last but not least is about the personal tax management. Effective tax management is an important part of financial planning. Employees should understand their tax obligation and find ways to optimize tax payments. This can involve tax incentive, managing deductible expenses, and ensuring compliance with tax regulation. And for as a government employees or general employees, financial planning is not just about managing money, but also achieving a long-term financial stability and security. This allows them to focus on the public service without worrying about personal financial issues. Moreover, employees with the good financial planning can set an example for the community, promoting the importance of financial literacy and prudent financial planning. Overall, this presentation or this event provides a comprehensive guide that is highly relevant and applicable to our government employee or employee in achieving financial well-being and making a positive impact on the work and environment and wider community. Thank you. I take it back to Mr. Setiawan. Okay, thank you. Excellent, Kang Auzan, and thank you very much for your summary this session. And also I would like to thanks to our colleagues from Manila and Bangkok, and also our colleague for other countries that maybe you also monitors this event. Pak Supri, terima kasih juga, dan tentu saja bahwa barusan Bapak dan Ibu sekalian, memang kita selalu diakhiri dengan summary melalui mind map untuk mudah diikuti oleh teman-teman barangkali yang di awal karena kita menggunakan bahasa Indonesia tadi gitu ya. Tapi ada beberapa teman yang memang berasal dari luar Indonesia. Dan last but not least, we would like also to thanks to Pak Subri, and we will give to you electronic certificate. Ya, ini Pak Subri, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nanti yang lain-lainnya kita gosen aja, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih ya. Dan yang terakhir sekali lagi mohon dinyalakan videonya, kita sama-sama foto bersama. Mungkin tadi di awal ada yang tertinggal, tadi soalnya ada yang nge-WA ke saya, Pak saya tertinggal di foto katanya gitu. Kita mulai lagi gitu ya untuk yang terakhir. Silakan Kang Andre. Ya, baik Bapak. Kita akan foto kembali untuk di kegiatan pada saat ini. Kalau terdapat 5 slide Bapak Ibu, kita mulai dari slide yang pertama. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua, 1, 2, 3. Siap. Dan yang slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Dan terakhir, slide ke-6, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Andre. Ya, kasih. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta Astama Talk Series 12, sekali lagi saya ucapkan rasa apresiasi dari saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan salam sehat selalu, dan juga sahabat-sahabat semua gitu ya, terus mengikuti, karena dari waktu ke waktu saya pun mengikuti topik-topik juga yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu sebagai usulan, dan ini sangat menarik, dan kita coba
berupaya salah satu survei gitu ya, survei kami pun melakukan survei kekuatan dari Asama Talk di sini adalah karena para narasumbernya sangat kredibel, termasuk hari ini Pak Subi. Terima kasih Pak Subi. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.